Datang ke sini Bapak malah pelengak. Bapak mundur jadi pimpinannya. Malu saya lihatnya. Dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Itulah ya. Pikirin tuh anjing, rakyat lu pada nganggur banyak banget. Coba sediain lapangan kerja yang banyak gitu. Ini mah barang apa baik lu sikat-sikati. Bagian yang nganggurnya rakyatnya, lu kagak cari solusi anjing. Emang ini udah niat cuk, mau ngerampas sampai ke biji-biji lu kayaknya tuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya kalian nih? Semoga kalian baik-baik saja ya. Sehat selalu, lancar rezeki yang penting. Terutama apa? Wudhu. Dan jangan lupa juga ya. Kalau ini video tembus 10.000 like aja, bugil gue di kuburan anjing. Nggak bercanda cuy. Naon anjing gelo. Dan seperti biasa ya, kita akan mencari hiburan membagongkan kali ini. Let's go. Repeasu Pancasila satu apa satu peradaban Peradaban jambut. Bawa pesan ini ke persekutuanmu. Tempat ibadah terbakar lagi. Mana ini men? Bawa pesan ini lari ke keluargamu. Nama kita diinjak lagi. Ngeri sih sekarang ya. Parah cok. Gue heran gitu kenapa dibakar-bakarin loh. Apa jadinya kalau Indonesia beneran darurat militer? Bayangin lu bangun pagi, tapi jalanan sepi. Bukan karena libur, tapi karena jam malam diberlakukan. Setiap sudut kota terasa asing. Setiap pos dijaga tentara bersenjata. Mau kerja harus bawa izin, mau nongkrong jangan harap. Berita di TV semua sama. Media sosial dibatasi. Salah ngomong sedikit bisa bikin lu ditangkap. Ekonomi pelan-pelan mati, warung tutup, harga barang naik, orang kehilangan pekerjaan. Dan yang paling menakutkan, rasa saling percaya antar warga hancur. Semua hidup dalam rasa curiga. Inilah gambaran Indonesia kalau benar-benar masuk darurat militer. Ini bukan film, ini pernah terjadi. Makanya sebelum negara sampai ke titik itu, kita harus jaga persatuan. Jangan gampang diadu domba. Dan tetap kritis sama pemimpin. Karena darurat militer bukan cuma hilangnya kebebasan, tapi juga hilangnya harapan. Ngeri sih anjing kalau darurat militer itu. Udah gak bakalan bisa lagi lo ngejamet di luar tuh. Dibedil sih ya. Pulang tinggal nama gitu. Lu tahu nggak negara mana yang makin hari makin nyiksa rakyatnya sampai pengen ngiris nadi sambil nyanyi lagu wajib? Ya jelas, kalian udah tau lah. Negara tai kucing rasa demokrasi yang dikelola sama gerombolan maling berseragam rapi. Pejabatnya goblok, congkak, rakus, tapi sok alim sok pahlawan. Bikin aturan asal ngeluarin iler, kagak ada logika, kagak ada nurani. Hidup rakyat dijadiin bahan eksperimen kayak kelinci lap, dipencet sana sini, dicekek sana sini, tapi disuruh bersyukur. Lah setan, hidup udah kayak dikencingin tiap hari masih disuruh cium tangan. Kebijakan baru nongol kayak jerawat busuk, satu muncul yang lama belum sembuh. Rekening nganggur 3 bulan dibekuin kayak rekening teroris. Tanah nganggur 2 tahun langsung disita kayak lu maling kuburan. Jualan online dipajakin kayak bandar sabu. Dan bentar lagi, lu posting meme di Instagram juga bakal disuruh bayar pajak. Negara udah bukan lagi tempat tinggal, tapi induk lintah paling jahanam. Apa aja yang bisa diperas. Mau tai lu bisa dijual, pasti dikeruk juga. Saking binalnya pemerintah nyari duit buat nutupin lubang korupsi para setan berdasi. Sementara orang nganggur bertahun-tahun dibiarin hidup kayak mayat nyusup di kuburan. Gak ada bantuan, gak ada solusi. Cuman dikasih motivasi sampah dari pejabat munafik. Tapi giliran pemilu disodorin kertas suara kayak anjing dikasih tulang. Dibilang beban negara, padahal beban sebenarnya itu pemerintah tolol yang kerjaannya ngabisin anggaran buat pelesiran sama pesta-pesta bangsat. Rakyat disuruh tahan lapar, tahan duka, tahan stres. Sementara pejabatnya makan enak sambil ngocok peraturan ngawur. Negara ini udah bukan rumah lagi, tapi kuburan massal buat harapan. Hukum tajam ke rakyat kecil, tumpul ke anjing-anjing elit yang ngerusak negara ini pelan-pelan. Polisi jadi algojo, tentara jadi tukang tutup mulut, DPR jadi tontonan lawak najis tiap rapat. Lu kritik dikit, ditangkep. Lu ngeluh dikit, dituduh makar.
Padahal yang sebenarnya makar itu para brengsek yang ngerampok duit rakyat sambil nonton bokep di istana. Selamat ulang tahun yang ke-80. Makin tua, makin jadi sarkasme berjalan. Negara yang katanya merdeka, tapi rakyatnya masih dijajah oleh sistemnya sendiri. Merdeka dari penjajah luar, tapi tunduk ke penjajah dalam negeri yang berdasi dan berseragam. Mudah-mudahan di ulang tahun ini lu bisa ngaca. Karena kalau enggak, jangan salahin rakyat kalau suatu hari nanti ngeludahin bendera. Bukan karena bencinya ke merah putih, tapi bencinya ke orang-orang tolol yang nyalain rakyat. Padahal yang ngerusak negeri ini adalah kalian sendiri, bajingan. Ya mau gimana ya guys ya, kita berdoa saja yang terbaik. Semoga para anjing-anjing biadab itu cepat pada sadar. Samper Zeus anjing. Kata-kata terakhir, tolong akun Mobile Legends saya dimainkan cucu saya, dan tolong jangan sampai MMR saya turun, saya mau jadi top global. Saya akan mati sekarang. Sialan. Berani lo nilang gua, ha? Minggir, gua mau jemput pacar gue nih. Sontoloyo nih nenek. Anjing gokil-gokil cuy. Jalan ini sudah lama rusak. Saya akan catat ini. Awas Pak Tua. Tolol yang bikin anjing. Kurban yang bener aja. Ini sempet kabur tadi loh. Udah gila lu. T-Rex dijadiin hewan kurban. Ya Allah, gak sekalian aja Godzilla lu kurbanin Robi. Sebenarnya apa kerja DPR? Kami mewakili rakyat. Contohnya, kami mewakili rakyat untuk kaya, makan enak, dan hidup mewah. Apakah kalian tetap korupsi setelah kenaikan gaji hakim? Walaupun gaji hakim naik 1000%, kami tetap bisa sogok. Mampuk Ini mau anjing. disampaikan lagi, Pak. Iran vs Israel dan Palestina vs Israel, sedangkan Indonesia perang melawan pemerintah. Jancu anjing, kucing-kucing bajingan tuh dasis ya dilaknat. 5 menit kemudian. Halo teman-teman Konoha yang baik dan rajin menabung. Oke, tebak-tebakan dulu nih. Negara apa yang nggak maju-maju, kerjanya ngeluh mulu dan mirip banget sama negara kontol, negara lonte, negara kentot. Betul sekali, negara Indonesia tercinta ini. Lah kok bisa bang? Sini, gue jelasin baik-baik. Pernah nggak lu mikir, tiap hari Menteri Keuangan bacotnya cuman itu-itu aja. Negara ini rugi, negara ini tekor, negara ini nggak ada untung-untungnya. Udah kayak warteg mau bangkrut. Alasannya, katanya pajak kurang. Pajak A kurang, pajak B kurang. Semua kurang. Tapi coba kita balik nanya. Duit yang udah dipungut, larinya kemana bang? Sebelum gue lanjut, mari kita berdoa bareng-bareng dulu ya. Semoga para pengelola pajak dan keuangan negara, kalau benar mereka korup, zolim dan ngentit duit rakyat, semoga mati masuk neraka, disiksa sampai lebur, sampai biji kelentit dan biji pler hancur tak bersisa. Amin. Wah bang, kok doanya sadis banget? Lah, ya lu pikir aja sendiri. Kemarin gue udah bahas pajak PBB triliunan, pajak perbankan miliaran, bahkan kentut pun kayaknya mau dipajakin, tapi tetap aja dibilang negara rugi, negara tekor, negara mines. Sekarang kita bahas satu lagi nih, pajak listrik. Menurut hasil googling, pajak listrik itu 10%. Misal kita beli token 100.000, yang kepake cuma 90.000, sisanya ngilang ke pajak. Sekarang bayangin, ada 140 juta rumah tangga di Indonesia. Kalau satu rumah aja isi token 100.000 per bulan, itu udah 10.000 pajak per rumah. 10.000 kali 140 juta sama dengan 1,4 triliun rupiah. Ini baru nominal pengisian token 100.000. Bagaimana kalau lebih dari itu? Dan itu baru dari listrik bro. Belum dari perkontrakan, perukoan, perpabrikan, permalan, pergudangan, perusahaan, perkendaraan, perkos-kosan, rumah-rumah anak kentot, puki, flare, semua perperaan lah pokoknya. Uang sebanyak itu larinya kemana? Apa masih pantas lu teriak-teriak bilang negara rugi? Coba lu lihat negara lain, maju, punya nuklir, punya sistem militer kuat, ekonomi stabil. Karena apa? Pajaknya dikelola, bukan diembat. Balik ke Indonesia, alutsista, jangankan beli jet, beli peluru aja kayak minta sumbangan. Padahal kalau duit pajak dipakai bener, kita bukan beli jet, mungkin udah bisa nyicil planet Mars. Tapi apa kenyataannya? Korupsi merajalela, koruptor dilindungi, maling ayam dihukum, koruptor malah healing ke Bali. Keadilan kayak badut sirkus. Jadi satu pesan buat seluruh rakyat Indonesia, jangan cuma berani main hakim sendiri ke maling kecil. Ayo, bareng-bareng kita bantai maling besar yang merampok masa depan bangsa. Karena kalau kita diem, negara ini bakal terus jadi negara anak pler, anak puki, dan anak lonte semua. Mungkin itu dulu bacotan brutal gua kali ini. Kalau dilanjutin, bisa sampai kiamat nggak kelar-kelar. Anjing ini bacotannya gokil juga coy. Kenapa Bapak menjadi pemalu, peragu, dan kelihatan takut? Gila Bapak ini, Pak. Lalu kami di DPR ini, Pak, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Saya kira di sini orang-orang pintar semuanya. Saya tambah sedikit jabatan itu tidak dibawa mati, Pak. Nggak jelas ini Pak. Oh Bapak ini
ini rugi karyawan perhutani punya ketua kayak gini. Ganti sama Pak Darori itu. Masa kita duduk enak di sini ruang AC, Pak? Makan enak, Pak. Kita nggak mikirkan itu. Rakyat di desa itu makan susah. Rumahnya nggak jelas, Pak. Pencariannya nggak jelas, Pak. Kita harus tanggung jawab itu, Pak. Dunia akhirat itu, Pak. Datang ke sini Bapak malah pelengok. Bapak benar jadi pimpinannya. Malu saya lihatnya. Dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Anda jangan senyum. Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mari kita buktikan. Negara yang lalai, para pemimpin yang lebih penting pergi ke luar negeri dibanding nengok rakyat kita. Apakah Bapak kalau tidak pergi ke luar negeri lantas Bapak akan diberhentikan dari dirjen? Di mana nurani Bapak? Mundur dari jabatannya karena Anda sudah menghancurkan. Dan saya mengingatkan, semua orang sedang memperhatikan kita, Bapak. Jadi kita harus keras, Pak. Kalau demi keadilan kita nggak usah takut, Pak. Kalau demi rakyat kita harus berani, Pak. Apapun itu halangannya, Pak. Benar, Pak. Ya hidup cuma sekali. Apa juga yang mau kita cari, ya kan? Saya pikir Bapak ini penakut amat sih. Saya kecewa kedatangan Bapak kemari. Saya hanya lihat paparan-paparan nanam ini. Ngapain saya lihat begitu? Saya ingin Bapak mewakili karyawan. Jangan ngaku serikat kalau tidak mewakili karyawan. Kalau Bapak takut oleh Kementerian Kehutanan, jangan datang ke sini, Pak. Saya tuh pusing lihat Bapak itu. Mewakili karyawan apa Bapak mewakili Menteri Kehutanan? WA-nya adalah Bapak dianggap tidak komit terhadap apa yang menjadi kesepakatan. Datang ke sini Bapak malah pelengok. Bapak benar jadi pimpinannya. Malu saya lihatnya. Perbaiki, Pak. Gabah di petani 7.000. Bapak bohong. Bapak tahu yang viral di media sosial. Bapak punya TikTok tidak? Punya Facebook tidak? Rakyat kita menjerit, Pak. Mereka bilang bahwa harga mahal beras di toko-toko, pasar-pasar. Tapi gabah kami dibeli paling mahal Rp5.000. Apa gunanya Bulog, Pak? Lalu kami di DPR ini, Pak, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk rakyat. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Orang-orang berpendidikan. Kok bisa salah mengambil kebijakan? Tolong Ibu, saya minta Pak Pimpinan, kita berikan rekomendasi kepada KPK. Periksa, nggak usah tambah anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis. Bukan untuk rakyat. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Perhatikan dong operator sekolah. Perhatikan kepala sekolah. Perhatikan dinas. Jangan hanya urus yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Periksa Kemendikbud, biar kita lihat siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya. Malukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat perception. Tidak pikir. Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh tidak. Mau? Kita turun, kita buktikan, kita tanya jangan sama kepala dinas. Tanya sama penerima PIP. Itu baru bisa jawab jawabannya. Kalau Anda hanya turun-turun hanya di dinas, semua jawabannya bagus. Tapi coba turun ke rakyat. Turun ke penerima orang tua. Kalau nggak lihat itu orang tua punya air mata. Omong kosong. Nama ada, SK ada, uang nol. Pusing banget pala gua anjing. FYP-nya politik semua, Cuk. Nggak ada hiburan-hiburannya ini, anjir. Kita doakan saja yang terbaik ya, teman-teman. Berlama-lama kemudian. Dengan ini pengadilan memutuskan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman 20 tahun penjara. Mohon maaf ada kesalahan. Maksud saya tadi terdakwa dijatuhi hukuman 20 bulan. Lezat banget ya makan uang rakyat, melebihi lezatnya makan daging. Iya dong, biarkan mereka kelaparan. Yang penting kita kenyang dan banyak uang. Kalau ketahuan nanti tinggal sogok aja pakai uang ini. Kenapa Anda melakukan korupsi? Awalnya saya hanya coba-coba, tapi kok enak. Saya coba lagi lah, kok enak lagi. Akhirnya saya jadi ketagihan, karena keenakan Mbak. Ya. Pengadilan menghukum Anda 20 tahun penjara. Mengapa hukuman saya begitu lama? Saya hanya mencuri seekor ayam. Kalau begitu, jadilah koruptor agar hukumannya tidak lama. Bagaimana Anda bisa dengan mudah lolos dari hukuman berat padahal korupsi Anda luar biasa? Apa yang tidak bisa dibeli dengan uang di negara ini? Jadi santai aja. Baik. Kakek maling ayam berapa ekor? Cuma 1 ekor, Pak Hakim. Terdakwa kakek penjara 6 tahun. Pak pejabat, korupsi berapa? 300 triliun, Pak Hakim. Baiklah Pak pejabat, penjara 6 bulan. Dengan ini pengadilan memutuskan. Anjing. Apapun ya, selagi ada uang, masalah aman. Rekening nganggur takut. Iya. Bendera One Piece takut. Iya. Orang protes disangka ngelawan. Ya orang kalau mau nurut mah dibantu isi perut. Ya. Wes, Apa? Bapak nggak tahu lagi viral? Apa? Ya pertama kan lagi pada rame banget nih berita-berita. Rekening nganggur 3 bulan diblokir. Ya. Tanah 2 tahun diambil pemerintah. Ya. Jadi kalau ada rekening nganggur diambil, tanah nganggur diambil. Lah rakyatnya pada nganggur kagak diapa-apain. anjing itulah.
Pikirin tuh anjing, rakyat lu pada nganggur banyak banget. Coba sediain lapangan kerja yang banyak gitu. Ini mah barang apa baik lu sikat-sikati. Bagian yang nganggurnya rakyatnya, lu kagak cari solusi anjing. Emang ini udah niat cuk, mau ngerampas sampai ke biji-biji lu kayaknya tuh. Jika saya terpilih maka kesehatan gratis, pendidikan gratis. Bacot! Apa kerja DPR, Pak? Kami bertugas untuk mensejahterakan rakyat, terutama keluarga kami. Kenapa Bapak perutnya buncit sih? Karena perutku ini celengan semar, isinya uang aram semua. Mampus lu tuh. Pak, aku mau nanya, kenapa sih bandar narkoba gak ditangkap? Loh, kalau kita doyan, kenapa harus ditangkap? Pak, emang bener ya pemerintah gak pernah dengar suara dari rakyat? Loh, salah itu. Kami loh dengar suara rakyat kok. Tapi kalau ada uangnya. Kamu itu anak babi. Tapi emang bener sih ini. Kata gua kayak apa, Kim Jong Un kirim ke Indonesia sehari aja. Boy ini baru 2 hari kerja di Kejaksaan Agung dan dia terkejut melihat uang sitaan yang jumlahnya triliunan. Ternyata itu tumpukan menggunung yang sangat besar yang jumlahnya benar-benar fantastis. Seperti yang kita tahu bahwa kemarin ada kasus CPO. Ini kasus yang nyampe triliunan rupiah, bahkan menyeret hakim yang pada saat itu dikatakan disuap. Hal ini membuat Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim sampai 280% agar tidak ada kejadian serupa. Nah, uang dari hasil sidang tersebut mencapai 11,8 triliun yang disita. Nah, pada saat itu sempat diperlihatkan ke dalam konferensi pers di gedung Kejaksaan Agung. Uang tersebut benar-benar menggunung sangat banyak, teman-teman. Ini wujud uang triliunan jika diperlihatkan ke dalam bentuk kertas. Ternyata kasus ini belum selesai dan masih dalam tahap kasasi. Pemandangan uang triliunan ini sempat diperlihatkan oleh pegawai yang baru 2 hari bekerja di Kejaksaan Agung yang benar-benar terkejut betapa banyaknya korupsi yang dilakukan. Beberapa netizen mengatakan ini baru 11,8 triliun. Bagaimana dengan 980 triliun kemarin? Ya, lu kalau pengen tahu mah ya Indonesia lengket sama papeda tuh. Pesan dalam pidato Bung Karno yang benar-benar terjadi saat ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Wah, kalau ngedenger Bung Karno pidato cuy, merinding anjing. Inget tuh, jadilah orang Nusantara yang seutuhnya. Gak usah lu ngebanggain budaya luar. Naon sih, sosok barat tai kucing. Hakim kenapa sih koruptor gak dihukum mati? Padahal kan merugikan negara. Goblok banget lu, yang rugi negara tapi saya gak dirugikan. Soalnya disogok mulu biar gak saya hukum mati. Patungnya keren, pasti miliaran nih Pak. Gila kamu Mas, ini gak sampai miliaran, 50 juta aja, kualitas bagus, dan yang penting bahannya bukan kardus. Saya mau naik gaji Pak. Baru seminggu kerja. Saya bisa kirim foto Bapak sama janda anak 2 simpanan Bapak ke istri Bapak. Besok gaji kamu 10 juta. Sah. Emang Bapak kira rakyat nggak tahu harga robot di online? Emang gue pikirin, yang penting kami bisa beli mobil baru. Oh no! Kenapa semua pejabat itu suka sekali korupsi? Kami senang korupsi karena hukuman orang maling ayam lebih berat daripada kami yang korupsi miliaran sampai triliunan. Kenapa Bapak meringankan hukuman? Ya karena saya disuap Mbak. Bapak, kenapa pelaku korupsi kok malah dikasih hadiah liburan? Ya biar dia gak stres Mbak. Kan korupsi juga kerja keras.
Kenapa orang tidak takut korupsi? Ya jelas, karena untungnya besar dan resikonya sangat kecil. Begitulah di negara Konoha. Daging apa ini? Daging babi. Wah, haram ini. Kalau korupsi itu tidak haram, Pak. Apa kata-kata untuk para koruptor? Hei, para koruptor, bertobatlah sebelum jadi mayat, biar nanti dagingmu lebih murah. Hakim Anjing, kenapa koruptor kor semua ini FPP? Bu, makanannya udah siap semua. Oke, makasih. Makanannya mewah kali. Iya Pak, ini kan hasil korupsi kita. Pak, bagaimana jika Bapak korupsi terus ditangkap pihak berwajib? Ya gak apa-apa, kan gak bakal digantung juga. Harta aman, nyawa aman. Selamat pagi, Pak. Apakah Bapak setuju dengan rancangan undang-undang perampasan aset untuk para koruptor? Yo, nggak setuju, Le. Kami pejabat nggak mau jatuh miskin. Jadi cukup rakyat aja yang miskin. Jika saya terpilih, korupsi akan hancur. Akan ada jutaan lapangan kerja. Tapi itu bohong. Enak ya tinggal di negara Konoha, bisa korupsi, hukumannya ringan pula. Pak, kalau boleh tahu apa motivasi Anda mencalonkan diri jadi anggota dewan? Kalau boleh jujur ya, saya ingin kaya, apapun caranya. Saya tidak peduli rakyat sengsara. Pak, gimana rasanya udah jadi pejabat malah dihukum gini? Alhamdulillah semenjak saya jadi pejabat bisa makan uang rakyat, terus uangnya bisa ngeringanin hukuman. Ini negara ngasih anggaran, ya tugas kita bagi-bagi. Masa rakyat aja yang boleh ngatur? Giliran kita dikit-dikit dibilang maling. Apa rencana ke depannya, Pak? Jalannya tidak perlu dibangun, ambil uangnya untuk kita bersenang-senang. Pak, ada sate daging koruptor. Ada, tapi harganya mahal karena nangkepnya juga susah. Itu juga dagingnya najis. Anjing, sumpah gue pusing banget, cok. Koruptor semua, FPP-nya, coy. Gue mau nyari hiburan, anjing.